YouTube kembali dengan saya Zeki Da Costa. Kali ini saya ditemani oleh teman saya Rahim Mansur. ya Arif Mansur. Kalau lihat kalau lihat di biografinya Arif Mansur konyo dulu lahir Jakarta tuh. Ya, Tiba-tiba pindah ke Alam Panjang. Dulu kejadiannya pindah ke Alam Panjang. pindah ke Alam Panjang ya. Sebelumnya Wak numpang lahir sih di Jakarta tuh. Orang tua aslinya kan di Selimpe. Memang asli Siko pasti. Siko darah Selimpe, darah Minang. Dan pindah kemari itu di tahun 2007 gitu. Waktu itu masih SD. Kalau nggak salah kelas 5 semester 2 tuh, semester 2 kelas 5 SD, pindah kemari. Kebetulan orang tua pengen pindah di Siko, jalan hidup di Siko, jadi pindah kemari gitu. Yang kerennya dulu tuh kalau orang biasanya tamu datang di bandara kayak terakhir yang waktu orang Cina main datang kemari, disambut dengan sambut tarik tarian ya. Kalau awak baru timbul kemari yang menyambut tuh Gampo. Oh ya, waktu Iya, 2007 Gampo itu dia po di Sumatera Barat kok. mulai dak pas di bandara tadi. Mulai tiba di bandara lah keluar dari apa namanya tuh? Udah keluar dari tempat lobby di parkiran waktu itu lagi duduk nungguin di sana nang meja kui Gampo. Oh, Baru tahu pertama kali seumur hidup mau di kelasnya tanah bergoyang kok. Iya serius di Jawa enggak pernah rasa Gampo. Nggak pernah merasa, ya memang nggak pernah merasa ya. Paling sering Jawa tuh palingan banjir gitu kan. Iya, masalah di Jawa banjir ya. Atau pergeseran tanah gitulah, karena tanah di Jawa sama-sama tahu kan. Iya. Nah untuk pertama kalinya pindah ke Wari, Gampo lah yang menjepit. Berarti Gampo lah menyambut Rahim ya. Rahim. Itu waktu di Rahim itu kan SD berarti pindah sekolah. Iya SD. Waktu SD itu kan maklum lah kalau anak kota itu kesannya agak modern high tech. Iya, Jadi misalnya permainan sih lah beda. Kalau anak kota biasa di umur situnya main apa tutor remote. Sedangkan di Jawa di kampung Wak Iya. itu mah kalau main tuh buat surang Ya. ke bilah gitu. Ya. Jadi batang kapan Rahim mau tiba-tiba boleh tak takajut sih woi. Takajui dan lo kagum. Wah Iya. kok sampai kagum gitu kan. Soalnya kalau yang awak kesobok di hotel wilayah kota gitu kan. Ya. Semuanya serba instan gitu kayak mainan yang lah dua jadi gitu. Kalau di kampung kok wah belajar lu membuatnya dengan Iya. bahan yang ado gitu kayak bilah segala macam awu gitu kan. Dan itu Handmade, kemampuan handmade seperti itu tuh sedari kecil ada di kampung kok dan di kota pun belum tentu ada ditemui, kesobok itu. Itu keren sih, kagum waktu itu, makanya wah keren. Perbedaan kultur seperti itu juga membentuk karakter wah, jadi makanya cocok wah tinggal di kampung kok pada di kota gitu. Mas senang itu dulu waktu SD. Iya. Kalau ditanya ini kan, Ya. le masih ingat waktu itu di kota SD-nya kan, sama dengan di desa kok mana lebih nyaman Israel? Lebih nyaman di kampung kok. Kalau di kota tuh ya pertama dengan kendaraan yang sembraut gitu kan. Kalau di kampung kok asri mencigo orang ke ladang ke sawah tuh senang mencigo itu udah kesobok di kota gitu kan. Lalu awak yakin orang-orang kota yang artis kok ala gitu kan, balik ke kampung pasti dia bakal betah mencigo pemandangan itu karena yang Nggak itu tuh dijumpai kesobok di keseharian. kesobok di lingkungannya di kota gitu. Dan Rahim kok kawan-kawannya itu waktu satu SMA juga satu Iya. kelas. Iya. Dan Rahim kok lah ketua kelas. Alhamdulillah. Dan kebetulan waktu SMA itu angkatan Wak, si Rahim kok yang jadi king. Waktu mosnya ya. Ya king atau mos. Ada nomor tamu masuk tuh Wak, Sagan si Rahim Wak. Serius wah Sagan nomor salut Wak, si Rahim. Rahim konyo anak kalem lah waktu SMA. Waktu awal-awal semester lah. Iya. Semester kelas 10 itu Rahim kalem juara lo nak. Ya. Rahim kalem juara. Apa santiang lah, panutan lah ibarat. Waduh. Waktu di dalam waktu itu. Tapi setelah berjalannya waktu gua semester kedua lah atau ya masih di kelas 10 semester kedua Rahim seakan-akan mencari jati diri tuh. Jadi waktunya jati diri si Rahim yang waktu 10 sampai yang awal tuh atau yang terkini gua? Yang suana-suana Kalau jati diri waktu yang setelah 10 itu sih. Maksudnya yang sekarang karena yang membentuk karakter waktu sebuah ketika sudah 10 itu kan. Ya bahaya yang tadi dielulukan dengan kingnya panutan segala macamnya ketika kalau PS pelampe itu dan lu sebuah tuh
bahkan kalau mencigok foto-foto lama rasanya tidak kenal dengan orang itu. Iya, tidak kenal ya. Kok kayaknya udah si Rohim yang zaman itu tuh yang dibangga-banggakan sekolah mungkin segala macamnya nggak sebut gini loh gitu. Ya, yang gini kok awal terbentuknya jadi Mediko ya ada di Rahim Mansur ya ini dia sekarang pasti Rahim Mansur yang sedapnya itu yang saat ini. itu dia. Oke. Nah, jadi Rahim kok dulu waktu SMA mendirikan atau salah satu puisi akrab Si Akrab ya jadi kalau ditarik ulur tuh si Akrab tuh ada di tempat yang awak bernaung dulu waktu kelas 10 tuh sama ada kawannya si Heru, si Mus, Romi, kami berempat. Kami awalnya pernah ya gitu kan di pandang sebelah mata lah kan kacang-kacang lah kami di kelas gitu kan. Ya, untuk membalikan nama baik istilahnya gitu kan. Bertahun-tahun sampai kini pun masih aktif kok. Awalnya dulu berampeknya tapi entah aku bisa sampai 60 lebih gini ya. Oh berarti Sakrab tuh anggota udah apa namanya tuh dibilang komunitas enggak, kami kok keluargaan gitu kan, kumpulan yang dasarkan dari pertemanan jadi keluargaan ya. Seduduknya kami gitu kan, ngopi misalnya tongkrongan guru dulu kan. Yes. Seduduknya ngobrol gitu, nyambung ya udah tuh Sakrab tuh Wah. Iya. Kami kayak mencaplok gitu dan sebagai orang yang kayak gitu nyaman aja sih dengan Sakrab gitu. Ya dulu tuh zaman SMA yang belum tersebutkan awak pernah tinggal kelas, bayangin aja seorang king orang berpengaruh di OSIS tinggal kelas loh itu. Mulai dari yang paling sering masuk kantor karena awak organisasi aktif segala macamnya, kini masuk kantor juga, kini masuk kantor tapi bekas susah. Nah, itulah makanya awak tanya si Rahim kok yang mana dulu boy. Saya bingung, seakan-akan orang yang beda sama itu. Jadi saya kan awal sebuah si Rahim jadi orang yang baru Rahim tuh. Padahal sebenarnya si Rahim memang Iko yang Rahim tuh. Ya. Tapi dari situ pun awal mendapatkan banyak hal gitu kan, karena belajar pengalaman. Belajar kalau nggak salah waktu itu ada bakal pernah belajar gitu. Nah, akhirnya waktu naik ke kelas 11 langsung sama IPA lu kan, tapi karena terbawa kalau awal kurang nyaman dengan vibe di situ di kelas IPA tuh pindah waktu IPS. Dan akhirnya kesini-sininya malas-malasnya di kelas, tinggal kelas 2 kali. Waktu SMA sudah dari SMA kau pindah ke sekolah lain atau? Pindah ke sekolah lain, istilahnya dia pindah nanya kan, karena jadi nanya di SMA aku pindah ke pesantren di Batu Giri itu. Seminggu juga di situ lama-lama kami cuma merasa saya mantap aja. Pernah merasakan jadi santri selama 1 minggu seminggu jadi santri. Udah dibikin lah tuh apa namanya tuh spanduk gandang isinya foto kelas gitu kan. Maksud tuh seminggu sudah ada masalah. Ya akhirnya yang bikin sampai 3 bulan nggak pulang-pulang karena itu kira-kira penyebabnya apa yang bukan apa ya, cuman jadi pelajaran mungkin bagi orang-orang yang mungkin waktu SMA memang pasti waktu-waktu mencari jati diri bakok janganlah sampai kok nyontoh buruknya kok nyontoh baiknya. Jadi pandai salah jadi bakok jadi sampai 3 bulan lama tuh 3 bulan tuh nggak pulang-pulang tuh apa ya di rumah kayaknya tekanannya gak enak gitu kan. Awal tergerus dia ikut sama kawan-kawan, lalu nyaman dengan kawan-kawan, lupa di rumah 3 bulan udah pulang-pulang kampak nanti nggak bawa. Itu si Heru sama si Mus kan mantan di Romi tiga tuh mantan ke rumah. Sebelumnya kami udah lama udah sebut di tempat orang jual bakso ya tuh ditelepon lah si Heru udah salah tuh Ray mana kan kami kan di rumah kan ngomongnya bahasa Indonesia gitu kan. Ray mana tolong suruh dia pulang sekarang kalau nggak gue kampak kepalanya gitu kan. Tiba rumah melayang kampak kok tapi diarahinnya ke mungkin masa itu dibunuh mungkin jadi itulah. Tapi ya awak salah di situ, yang bikin awak salahnya awak di mana nggak mau dengerin orang tua, dan itu untuk pertama kalinya orang tua sampai menurunkan air mata karena perangewa gitu kan. Dan itu
yang awak sesali dan sakit bro. Iya, Dengan kayak jadi itu orang nana yang sayang kawak, nah awak sayang itu tersakiti ya, Tersakiti. awak itu double. oke lah, meskipun enggak dengan verbal, enggak dikata-kata ya, tapi dengan air mata turun Itu tuh secara tidak langsung sudah mewakili semuanya. raso awak di berjalan di Ampok jo bom granat gitu ke Pandok apa raso hancur awak ya, seketika ketika itu. Itu lantas sudah kejadian itu apa yang membuat Seraim menjadi oke, awak kau berarti selama kau salah dan awak akan mencoba untuk jadi yang lebih baik dengan langkah yang kau ikut. Nah, yang membuat Seraim itu jadi titik baliknya lah. Yang jadi titik balik waktu ada ibu Wak bilang gitu kan, dan juga Bang Wak ngomong ini, lu kalau mau jadi apapun gitu boleh, mau merokok sikat boleh, tapi kalau lu masih dari duit ibu juga, kami memang orang itu ibu kan, Yes. kalau masih dari duit ibu juga Ya. mending lu keluar dari rumah ini gitu kan. Terus jadi mana mau kalau awak masih kayak ikojo gitu kan, udah ada trigger untuk berbuat sesuatu, berkarya atau apapun, kalau masih kayak gitu aja mending nggak salah itulah. Jadi itu titik baliknya. Ya. Oke. Stop Ziko. Wah, wajar no sebenarnya Ziko itu. Iya. Terus itu titik baliknya. Dan Rahim gua sesudah kejadian kelam yang berlalu tuh, Rahim bangkit dengan perlahan-lahan bangkit dan berkarya lewat musik. Mestinya apa ngeband ya? Ya ngeband, ikut ngeband sama senior, terus kawan-kawan pun juga suka dengan sastra, awak ikut juga sastra. Membaca tulisan-tulisan tokoh-tokoh penyair banyak, siapa namanya, Khairul Anwar, Wes Hendra tuh salah satu banyak karyanya yang relate juga dengan kehidupan Wak gitu kan, gitu juga. Jadi walaupun mencoba untuk berkarya, tidak perlu buluk-buluk sih apa yang terkena, coba nulis. Mulai dari Terus coba iseng-iseng press market, kawan-kawan aku coba lancar ke sana ini tanya pendapat ini kurang gitu. Nah, diskusi juga dengan senior kan, di musik, ya dari awak yang awalnya kalian suara beruntung lah aku punya kawan-kawan support hari sampai akhirnya wah bisa nyanyi gitu kan. Yang pernah ada dalam hidupku, karena kau yang terakhir di perjalanan cintaku, karena kau yang terakhir. Terus punya pengalaman sama kawan-kawan di band tuh udah ngikutin acara-acara kayak di RRI, waktu itu diundang jadi 10 pokoknya 10 besar band indie di Sumatera Barat ikutan tuh. Nama band kami itu namanya Not NOTE. apa lu bisa ya balik nama not ya? Di balik nama Notnya tuh gagasannya karena zaman itu baru boomingnya internet Ya. 2014 sekian Ya, lah, baru masuk baru mulai baru menjamurnya warnet di dalam panjang. iya. Itu kalau menjamur ya baru-baru Baru kalau di dalam panjang nih Iya, baru iya, warnet baru-baru ya. Ya. Jadi Note itu singkatannya kan dari network on tune gitu kan. Jadi network udah tahu kita jaringan gitu kan. Iya. Tune itu kita ngambilnya dari nada musik. Jadi mulailah berkarya. Kalau dibilang berkarir belum ya, masih belajar gitu. Iya. Mulai berkarya dari situ, belajar. Dan juga dulu di Protable, namanya sebelumnya di Protable kok. Benua sama-sama kawan-kawan di Syakrab dulu gitu. Nah, itu waktu zaman SMA pertama kalinya band anak SMA iseng-iseng dengerin radio di situ dulu ada radio DK kan Panjango. Yes. Masuk hubungi ya pokoknya orang radionya, boleh nggak ikut acara kok, boleh. Pertama kalinya main di radio, wah keren tuh. Iyalah anak SMA. sampai lagu kami kok jadi apa namanya tuh, kalau di TV itu atau apa di radio ada iklan program gua, lagu kami dipakai itu Ya, itu jadi backsound atau soundtrack iklannya. Ya
keren lah. Alhamdulillah. Berarti saya sudah di Note kok, masih sampai kini di Note. Kalau di Note sampai kini masih, di Fruitable juga masih kini. Oke, berarti fleksibel lah ya. Kalau fleksibel. dibutuhkan di Fruitable berarti Fruitable, Ya. kalau di Note di Note. Di Note, ya. Kalau di event di Note, mungkinan di Note. Main di Note. Nah, kalau di Fruitable, kalau Fruitable karena kawan-kawan juga pada sibuk, di Note pun juga gitu kan, kawan-kawan juga abang-abang tuh juga banyak yang sibuk, palingan ngumpul silaturahmi, berolahraga gitu kan, coba bikin itu nulis lagu gitu. Ya, jadi ketertarikan si Ryan pertama sudah tiba itu di band dulu, baru ke sastra gitu. Ya, di musik dulu, suka musik. Jadi si Ryan kalau di band apa namanya, personil, posisi atau apa kalau di band? Frontman, apa istilahnya, vokalis lah. Vokalis. Tukang dendang. Ya, itu dari kedua band itu memang ditampilkan sama jadi vokalis kedua-duanya. Itu kalau di Fruitable pertama gitarisnya gitu, di vokalisnya si Romi. Oh, Romi. Ya. Tapi entah kenapa tuh anak gitu kan, si Romi kok tidak sih produktif lah. Jadi lah awalnya memborong gitu main gitar, jadi dia nyanyi gitu. Kalau di Note dari awal lah vokalis gitu. Vokalis ya. Dan awal ketertarikan di sastra itu apa karena nyanyikan lagu liriknya, berarti beda lirik setelah itu balik ke sastra tuh. Kalau pengen di sastra itu karena ngelihat apa ya, orang bisa nulis mengeluarkan kata-kata bijak atau quotes segala macam gitu kan, masa nggak bisa gitu, pengen lelah gitu, pengen bikin masa tiap menginterpretasikan perasaan harus dengan tulisan orang gitu kan. Jadi ingin berkarya pengen lah mengungkap perasaan tapi dengan tulisan yang benar-benar awak nulis gitu, dan gagasannya based on true story dari awak sendiri gitu. Kayaknya tuh lebih asik sih gitu. Makanya mulailah tuh merambah ikutan sastra juga gitu ya. Jadi di sastranya masuk komunitas atau masuk komunitas? Kebetulan sih sama ada kenalan adik-adik dari dekat-dekat Siko bikin komunitas sendirilah gitu ya. Namanya itu Tuan Sajak ya. Itu basicnya di apa platform yang digunakan di situ apa di Instagram itu emang untuk publikasi di dalam grup itu saya tuh Pak. Ya, kalau untuk platform yang buat kami untuk menanya eksistensinya, kami main di IG sama di YouTube sih. Kalau di IG kami ngisi quotes gitu kan. Kalau di YouTube-nya kami ngisi visualisasi puisi gitu. Puisi ya, salah satu motivasi yang dari Gamawan Koji itu ya. Ya, itu berarti kolaborasi Bang Randa sama si itu sama Awak tuh. Bijak bukan. Sama-sama Awaknya. Kalau yang puisinya Pak Roman tuh Bang Randa sama Awak tuh. Hingga engkau tak lagi pusing memikirkannya. Dengarlah Indonesiaku. Di televisi masih ada janji, di koran masih ada puji, dan itu pertanda masih ada harapan untuk esok hari. Cukuplah untuk mengobat hati. Kalau di Tuan Sajak sempet sih ngover puisinya ada tuh kalau di YouTube namanya Zafir Kalangka tuh keren juga sih penyairnya Mudo tuh. Ya kalau terus terakhir ngikut event puisi nasional gitu kan, pembacaan puisi sempatlah dari Tuan Sajak ikutan dapet linknya untuk ikutan lomba puisinya Rendra di komunitas Merak. Ada tuh Patang. Jadi kalau Tuan Sajak syarat untuk orang yang ingin masuk ke Tuan Sajak, mungkin ada yang tertarik di bidang sastra, yang mungkin yang ingin membuat menulis lah, belajar menulis. Jadi syaratnya untuk orang masuk ke Tuan Sajak. Kalau buat teman-teman pemirsa buat teman-teman yang pengen belajar ikutan sharing di Tuan Sajak, ya pertama mesti kenal lah dengan dunia sastra dulu gitu kan, karena kalau masuk saya tapi nggak tahu harus mana itu percuma gitu kan. Terus ini prosedurnya gitu kan, harus punya quote sendiri, punya puisi, udah satu itu aja, dua itu aja. Nah, terus ikutan ngobrol-ngobrol. Kalau setelah ngobrol-ngobrol kok cocok pengen gabung kan, kalau enggak boleh di next time-nya kalau masih terniat pengen gabung. Tidak ada syarat khusus harus
juara Iko untuk masuk Iko loh nggak? Nah, yang penting punya quotes, punya puisi dah. Ya, Bahan Oh ya baku. tunggu sekalian lupa nih. Kau udah tekan ya? Iya iya iya.